ditemukan sampai hari ini. Ada yang melihat bencana yang tidak dipahami sebagai tanda bahwa Tuhan sedang marah. Jangan salah ya, itu semua tertulis di kitab suci. Jadi kita nggak asal ngomong, kita mengkaji kitab suci, kita mencari firman-Nya gitu. Firman-Nya, apa yang disampaikan itu semua sudah ada di kitab suci, baik di Alkitab ya, baik di Quran maupun hadis. Itu semua udah ada di situ, kita tinggal membaca. Maka kita tahu, dari situ kita tahu kalau menimpa orang baik itu namanya ujian. Kalau menimpa orang jahat namanya azab, guys. Itu ada di dasar tulis gitu. Kemudian manusia mengembangkan berbagai cerita dongeng mengenai para Allah. Contoh, kayak Anda tahu lah kisah di Alkitab lah, kita ngomong Alkitab ya, karena ini ngomong ini tentang ini tambah lagi ya Kristen biar tak paham, biar nonton sekalian kita kan biar dia paham. Di Alkitab itu banyak loh kisah-kisah masa lalu, bagaimana Tuhan itu Allah itu murka kepada manusia. Contoh kayak kaum Gomora, kaum Nabi Lot, bagaimana Allah membalikkan itu bumi menimpa orang-orang itu, ya kan? Karena mereka hendak memperkosa nabi yang malaikat yang Allah utus pada mereka gitu kan. Namanya kisah-kisah lain, azab kepada manusia. Contoh azab pada kaum Nabi Nuh gitu kan. Ya kan? Azab. Nah, bagi kaum Nabi Nuh itu azab. Bagi Nabi Nuh itu berkah. Paham ya? Bagi kaum Nabi Nuh itu azab. Bagi Nabi Nuh itu berkah. Sama kayak waktu Musa dikejar Firaun. Ya. Bagi Musa terbelahnya lautan itu adalah ujian. Musa berani nggak lewat itu? Karena kalau anda tahu ya, ketika kita mau lewat, kita dikepung nih, belakang kita itu Firaun dan tentaranya, depan kita lautan. Kita akan takut. Ke depan gua nyebur nih, saya mati gitu kan, kelelep gitu kan, laut gitu kan, belakang Firaun. Nah, anda bayangkan ya, waktu itu begitu mengerikannya ketika Allah buka itu lautan, dari lautan itu menjadi menganga seperti dinding gitu kan. Nah, coba anda bayangkan, ngeri nggak tuh? Ngeri guys, saya ada bandingkan ngeri tuh. Ada laut yang membuka sehingga dia tuh airnya tuh tertahan itu guys. Wah, saya aja mungkin takut lewat situ guys. Tapi ya karena belakang Firaun dan orang tuh beriman gitu kan, mereka percaya dan mereka melintas gitu. Kalau saya takut jujur guys ya, karena gimana kalau tiba-tiba laut itu nutup lagi, udah habis itu tenggelam. Tapi Allah tunggu hingga Firaun sampai ke seberang. Ya. Nah, makanya itu ujian bagi Firaun dan kaumnya. Ya, berani nggak mereka lewat situ? Percaya mereka sama janji Allah kalau mereka akan diselamatkan. Kalau Allah itu tidak akan, atau Allah tidak akan menutup laut itu ketika mereka lewat. Nah, itu ujian bagi mereka. Sebenarnya bagi Firaun jahat itu adalah azab. Makanya azab itu beda sama ujian. Ujian bagi orang beriman seperti Firaun dan pengikutnya selamat sampai tujuan. Bagi Firaun itu azab. Allah tenggelamkan Firaun besar bertanah di laut mati. Jadi di situ aja dari kisah sederhana itu kita bisa lihat ya perbedaan antara azab dan ujian. Bagi orang beriman sama kan, sama-sama laut merah kan. Tapi bagi orang beriman itu adalah ujian. Bagi orang kafir itu, orang jahat itu adalah azab. Nah itu tambah lagi aja logika itu dia nggak paham gitu guys. Itu seperti halnya Marvel dan DC menciptakan komik. Dan ingat ya, jadi manusia itu tidak menciptakan, manusia itu melihat dari kitab suci. Ya, ingat, kecuali kalau kisah-kisah yang memang ciptaan manusia, yang nggak ada tertulis kitab suci. Contoh kayak ketuhanan Yesus. Itu Yesus tidak pernah ngomong, akulah Tuhan yang semelaku. Tiba-tiba manusia, orang-orang itu pengen mungkin ya buat guys. Jadi gini guys ya, saya tanya sekarang siapa yang menuhankan manusia? Ini lihat, semua ini kan manusia nih, Hulk, Captain America, Thor, itu kan semuanya wujud manusia. Zeus, Ares tadi, Hades, itu kan manusia semua coba. Yesus manusia juga gitu. Allah atau Allah bukan manusia juga bukan manusia. Jadi kalau tanpa lagi buat video kayak gini, itu sama aja dengan dia sebenarnya nggak sadar dia itu sudah menunjukkan kalau semua sama kayak Yesus gitu. Manusia yang punya kekuatan super. Yesus itu kan kekuatan supernya itu adalah bukan orang sakit, orang mati gitu kan. Nah, dan dia manusia sama seperti ini. Dan pada lihat nih Captain America, Thor, apalagi itu kan manusia semua sama kayak Yesus gitu. Nah, jadi ini bisa kita kaitkan ketika di Konsili Nikea, bagaimana mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi kalau tanpa lagi mau jujur, ini sebenarnya lebih tepat ditujukan pada Yesus itu sendiri. Ketika Konsili Nikea itu kan, mereka lihat
Ya bisa jadilah seperti ini, meskipun itu kan cuma imajinasi. Kalau dia tanpa lagi, kalau bisa tanpa lagi berimajinasi seperti itu, tentu dia harusnya bisa berimajinasi ketika waktu terjadi di Council Nikea. Orang-orang kan pengen menciptakan komik gitu guys, superhero. Kenapa nggak Yesus saja kita jadikan Tuhan gitu? Sama kayak ini kan, di superhero yang kayak Tuhan gitu kan. Nah, jadi lebih tepat ini kepada Yesus, bukan kepada Allah gitu guys. Jadi cara manusia menciptakan Yesus gitu, bukan menciptakan Yesus dalam artian membuat Yesus itu ya, tapi yang menciptakan Yesus itu adalah Allah. Maksudnya itu menciptakan Yesus itu sebagai Tuhan gitu loh, ya kan? Karena Yesus itu sama kayak mereka ini guys, sama-sama manusia yang punya kekuatan super gitu. Kalau Allah kan tidak seperti itu. Allah tuh bukan manusia, juga bukan manusia gitu. Maka mereka ini semua manusia guys gitu loh. Yang disukai oleh masyarakat. Apakah Doraemon beneran ada? Kita bisa baca ceritanya, kita bisa lihat Doraemon berbicara di TV, dan kita bisa lihat Doraemon manifestasi dalam bentuk berbagai merchandise. Kita bahkan bisa tahu mana Doraemon yang asli dan mana Doraemon yang palsu. Jadi, apakah Doraemon beneran ada? Ya, Doraemon beneran ada. Walaupun Doraemon hanyalah makhluk ciptaan imajinasi manusia yang hidup di dunia khayalan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh fiksi ciptaan manusia lainnya, seperti Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man, dan lainnya. Kita bisa melihat ada banyak penggemar mereka yang mampu mengarang cerita tokoh-tokoh khayalan itu dalam versi yang masuk akal bagi mereka. Kita bahkan bisa menghayal dan berdebat atau berapologetika siapa yang menang jika Batman melawan Iron Man. Mungkin ada front pembela Batman atau front pembela Iron Man. Jadi, tokoh-tokoh komik itu beneran ada, tetapi kita tahu bahwa mereka diciptakan oleh khayalan atau imajinasi manusia. Manusia mampu menciptakan banyak hal di dalam imajinasi. Manusia mampu menciptakan makhluk seperti Doraemon. Manusia mampu menciptakan manusia super yang lebih hebat daripada manusia. Manusia mampu menciptakan Allah. Nah ini, manusia mampu menciptakan Allah. Lalu dia bikin Allah tuh adalah kayak gini guys. Allah tuh gini, bisa dipegang gitu. Luar biasa. Ini bukan Allah. Ya, ini gambar ini ya, ini bukan Allah guys. Ini imajinasi tanpa lagi. Allah tuh ya, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, mengumpamakan, menganalogikan sehingga kami sama. Allah tuh bukan ini guys, bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan apapun itu. Gak ada yang sama serupa dengan dia gitu. Ya, jadi imajinasi tanpa lagi nih, jadi gini, tanpa lagi nih ya terlalu banyak menonton film Marvel gitu. Ya, Hulk tadi. Jadi pikirannya udah ngaco guys gitu. Gak bisa lagi membedakan mana superhero, mana Doraemon, mana Captain America, mana Allah gitu kan, mana Allah gitu. Gak bisa lagi dibedakan guys gitu. Makanya Anda kalau nonton film itu ya, Anda harus cerdas, itu cuma film gitu, hayalan gitu. Nah, Allah itu bukan ini ya, bukan. Jadi kalau Anda sebut mana Allah, tidak bisa Anda tunjuk, karena nggak ada yang pernah, Yesus katakan ya, tidak ada yang pernah melihat Allah ya, maupun mendengarkan suaranya. Tapi anak manusia yang berada di pangkuannya menyatakannya. Dalam artinya menyatakan dia ada. Meskipun tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, tapi Yesus menyatakan Allah itu ada. Nah itulah yang benar. Jadi meskipun kita tidak pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, seperti yang Yesus sampaikan, tapi Yesus klaim Allah itu ada. Kita juga klaim Allah ada, karena kita akan ikut Yesus. Yesus klaim Allah itu ada, meskipun tidak ada yang pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya, kita katakan betul Yesus. Betul itu. Walaupun tidak pernah ada yang melihat dia dan mendengar suaranya, tetap kita nyatakan Allah itu ada. Gitu guys. Jadi Allah bukanlah ini gitu. Jadi tanpa lagi ini buat video tuh, dia nih pastilah sedang buat video ini lagi membayangkan itu tentang Captain America tadi itu kan. Makanya dia menciptakan Allah tuh seperti ini gitu guys. Ini bukan Allah ya, bukan Allah. Ya. Ini adalah animasi, tulisan Allah, lafaz Allah. Pan ini bukan Allah sama sekali.
Seturut dengan perkembangan waktu, manusia lebih menyukai Allah yang satu daripada Allah yang lain, atau berpikir bahwa Allah yang satu lebih penting daripada Allah yang salah ya. Ada manusia itu banyak menuangkan Tuhan-Tuhan, ada 3 ya. Coba ada dewa apa namanya Hercules, Zeus itu ayah anak gitu kan, dan lain sebagainya. Maka ada lagi yang menuangkan 3 dalam 1 gitu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus gitu. Jadi apa namanya, jadi yang mengatakan bahwa Allah itu satu tuh ya Allah sendiri. Dia informasikan itu di Quran dan maupun di hadis maupun di Alkitab, guys. Yesus katakan ya, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu Yesus katakan. Jadi mereka mengenal engkau. Jadi Yesus itu kan aku. Berarti kalau dia ngomong engkau, berarti oknum di luar dirinya, yaitu engkau. Karena dia kan sebagai aku. Jadi demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang berkata seperti itu. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Inilah yang hidup yang jalan lurus itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita. Dia pakai kata kita, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Tuhan Allah kita itu Esa, satu-satunya Tuhan. Jadi yang mengklaim itu termasuk Yesus di dalamnya. Begitu juga yang sama dengan Yesus itu juga Nabi Muhammad mengatakan Allah itu satu. Tuhan Allah kita, dia atau engkau satu-satunya gitu. Nah, Paulus malah beda, Kristen malah beda. Jadi ada Tuhan itu bukan satu-satunya lagi, bukan satu, bukan Esa, tapi Tuhan itu adalah Trinitas. Jadi Anda bisa bedakan antara Esa dan Trinitas. Kalau ngomong Esa, berarti nggak ada 2, 3, dan 1 itu nggak ada. Esa ya satu-satunya, nggak ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, kalau Trinitas itu, jadi Esa itu sama dengan Unitarian. Unitarian tuh Esa, beda ya. Esa dengan Trinitarian tuh beda. Sama kayak sampo satu-satunya itu ya sampo. Kalau sampo anti ketombe ya sampo anti ketombe aja. Tapi kalau sampo 3 in 1 yang ada anti ketombenya, pelembutnya, apalagi kondisionernya, itu sampo 3 in 1, bukan sampo anti ketombe yang biasa. Atau sampo orang haring kan sampo orang haring aja, guys. Jadi bisa bedakan. Itu kalau ngomong tentang sampo ya. Juga ngomong tentang Tuhan. Tuhan satu-satunya ya Allah, nggak ada yang lain. Tapi kalau Tuhan 3 dalam 1, Trinitas itu berarti ada Tuhan Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi sekali lagi ya, yang berpikiran itu, bahkan Yesus pun tidak berpikiran seperti itu, tidak berpikiran Trinitas. Yesus itu mengajarkan tentang Unitarian, ketauhidan dan keesakan Allah, guys. lain. Sama seperti ada yang lebih menyukai Batman daripada Superman, Iron Man, dan lainnya. Atau ada yang lebih menyukai Iron Man daripada Batman, Doraemon, dan lainnya. Bahkan ada yang lebih menyukai tokoh antagonisnya. Sederhananya begini, bagi para pedagang, Allah kemakmuran lebih penting daripada Allah yang lain. Bagi para pelaut, Allah laut lebih penting daripada... Itu kalau ngomong tentang banyak tadi. Tapi kalau kita ngomong berdasarkan apa Yesus ucapkan, nggak ada Yesus katakan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Laut, Allah Maut, nggak ada. Yesus katakan Allah satu-satunya, ya Allah itu Bapa, Dia, hanya kepada Dia engkau berbakti, ya, dengan segenap jiwamu, ragamu, hatimu, hanya kepada Dia gitu, guys. Yesus yang perintahkan seperti itu bukan kata-kata kita, ya kan? Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi apa yang nabi-nabi ini sampaikan beda dengan yang ini gitu. Jadi tanpa ragu ini ya nggak tahu dasar pemikirannya. Kalau kita tuh tinggal mengikuti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Nabi ajarkan, guys, gitu loh. Ada Allah yang lain. Hal ini yang mendorong dari politeis menjadi monoteis. Sebuah kota yang isinya pelaut semua akan menjadi monoteis menyembah. Ingat ya, perkara monoteis itu tercantum di kitab suci. Jadi Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya itu sebagai monoteis. Tuhan ya. Jadi di Alkitab dikatakan ini, janganlah menyembah kepada Allah yang lain, karena aku adalah Allah yang cemburu, yang menimpakan kesalahan pada anaknya. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau kita menyembah Tuhan yang lain itu, atau Allah yang lain. Jadi kayak Allah ini, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Laut, dan lain sebagainya. Hanya Allah yang satu itu, guys. Ya, jadi ini
ini semuanya sebenarnya udah ada tertulis di kitab suci. Tanpa lagi pernah baca kitab sucinya gitu. Jadi ini bukanlah. Jadi kenapa manusia itu ada monoteisme? Karena mereka dapat informasi dari kitab suci. Ya. Jadi kenapa kita umat Islam ini monoteisme? Karena kita mendapatkan informasi dari kitab suci, langsung dari Tuhan yang menyampaikan firman-Nya gitu, guys. Jadi dari kita dipikir itu, kita kaji, oh logis toh. Karena aku akan memberikan jawaban. Karena kalau Tuhan lebih dari satu, maka nanti akan jadi perseteruan, akan menjadi permasalahan. Karena Tuhan yang A akan ngomong B, Tuhan B akan ngomong B. Gimana menyatukannya coba? Tuhan A ngasih perintah ini, Tuhan B ngasih perintah ini. Kacau kan? Coba Anda lihat di perusahaan, ada bosnya dua tuh. Kacau nanti. Bos A suruh Anda untuk, kamu berangkat antar barang. Tuhan B mengatakan nanti dulu. Karena pembeli belum nelpon. Nanti kerjaan kita antar rupanya nggak dibayar. Bingung kan? Makanya Tuhan tuh cuma satu, guys. Bos tuh satu. Biar tidak terjadi dual atau perintah ganda gitu, guys. Allah laut. Sebuah kota yang isinya petani semua akan menjadi monoteis, menyembah Allah kesuburan. Teologi pun berubah. Manusia menciptakan Tuhan monoteis yang lebih masuk akal bagi mereka. Mereka mulai mengarang cerita bagaimana Tuhan yang... Ingat ya, ini semua bukan karangan manusia, ingat. Tapi disampaikan melalui seri kitab suci. Mulai dari kitab suci Zabur, lalu nyambung ke Taurat, nyambung ke Zabur, nyambung ke Quran. Itu baru 4 kitab suci yang kita ketahui loh. Belum lagi dari nabi-nabi, masih dari Adam bahkan gitu, guys, ya kan? Bahkan kalau Anda baca kitab, bagaimana interaksi Allah dengan Adam, itu Anda akan tahu langsung gitu. Kalau Adam aja sebagai kakek moyang kita, yang manusia pertama ciptaan Allah itu sudah tahu bahwa Tuhan itu monoteisme, paham ya? Adam aja tahu, paham? Jadi logikanya kalau Adam tahu, itu kita bisa dibaca di Alkitabnya. Interaksi Adam dengan Allah yang satu ini, logikanya, jadi semua yang disampaikan kepada gini itu menabrak semua isi Alkitabnya sendiri, paham ya? Menabrak semua isi Alkitabnya. Jangan lagi Quran hadis, Alkitabnya sudah ditabrak. Dan kita disebutkan Adam meyakini bahwa Allah itu satu. Lalu disampaikan oleh nabi berikutnya, Daud, Musa, Abraham, sampai ke Yesus gitu. Mereka menyampaikan Allah itu satu, tauhid, esa. Adam pun udah tahu, guys. Bagaimana bisa Anda katakan itu dikarang? Paham ya? Paham ya? Tapi kalau yang tidak ada kitab suci, kayak manusia menuhankan matahari, menuhankan patung-patung, itu baru tidak ada kitab suci, dan itu dibantah kitab suci, itu baru karangan manusia. Tapi ketika manusia menuhankan Allah, itu bukan karangan manusia, karena Adam pun sudah menyembah, menuhankan Allah, guys. Ya logika tanpa raginya, kalau Adam sudah menuhankan Allah, Anda baca itu dari kitab, bagaimana bisa Anda katakan ya orang-orang menuhankan Allah yang satu itu, monoteisme itu adalah karangan manusia? Jadi kalau gitu, semua kitab suci karangan dong, karena semuanya itu sumber dari kitab suci. Kita tahu kalau Yesus menyembah Tuhan yang satu, Musa juga begitu, Adam, Ibrahim, sampai ke Adam gitu kan. Berarti kalau gitu, berarti sama dengan, tambah lagi pengen mengatakan bahwa kitab suci itu adalah karangan manusia. Ya, yang ngomong tentang Allah tadi gitu. Faktanya tidak, guys, gitu. Memang ada yang dalam Islam itu memang kita aku di Quran itu mengatakan bahwa kitab sucinya diubah tentang manusia. Tapi itulah walaupun diubah, ada yang masih asli, yaitu cara mengujinya itu apa? Ya dengan ilmu cocokmologi tadi, yang itu begitu penting. Saya katakan pada di video sebelumnya. Untuk mengetahui kebenaran itu harus mencocokkan data. Jadi pencocokan data itu penting. Oh, misalnya gini, saya pernah buat video misalnya kayak sejarah Pangeran Diponegoro. Kita punya sejarah Pangeran Diponegoro, Belanda juga punya. Untuk mengetahui kebenarannya ya, yang mana yang benar di kitab Belanda ini, buku Belanda tentang Pangeran Diponegoro, ya tengok dengan buku kita yang ditulis oleh saudara kita, karena mereka langsung interaksi dengan Diponegoro. Kalau sama berarti itu belum diubah Belanda, alias masih asli, itulah yang benar. Tapi kalau udah beda, di buku kita dikatakan pahlawan, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan, pemberani, dikatakan di Belanda, buku Belanda dia pengkhianat, teroris, dan pengecut, itu berarti itu yang diubah-ubah gitu, guys, logikanya. Satu ini lebih penting daripada Tuhan yang lain.
Tuhan yang mempunyai lebih banyak kekuatan supranatural lebih disukai daripada Tuhan yang hanya mempunyai satu kekuatan supranatural. Ada Tuhan monoteis yang disebut. Yang lebih tepatnya gini ya, Tuhan itu seharusnya dia tidak punya kelemahan sedikit pun. Ya, dia bukan hanya punya satu atau banyak kekuatan. Dia tidak terkalahkan, guys. Dia nggak bisa mati. Kekuatannya itu tidak terbatas. Bukan hanya satu atau banyak, tapi tidak terbatas kekuatannya. Ya, kalau jadi apapun Anda lihat superhero di sana, mau Captain America kek, mau siapapun itu tidak ada apa-apanya sejauh kuku dengan kekuatan Tuhan, guys. Paham ya? Kalau memang ada lah, itu beneran ada yang dibuat manusia itu ya. Tuhan itu kekuatannya, manusia itu hanya sujud kukunya, guys. Masuk Yesus itu yang bisa menyembuhkan orang sakit itu hanya sujud kuku kekuatan Tuhan, guys. Paham ya? Juga Tuhan monolatri atau Tuhan kawasan. Kita bisa melihat contohnya, Baal menjadi dewa tunggal bangsa Kanaan, dan Allah menjadi dewa tunggal bangsa Arab. Nah, Allah ya, itu jangan samakan dengan yang lain. Yang lain itu semua punya sosok. Ya, kayak Yesus, itu sosoknya ada. Yesus itu kan sama kayak tadi Captain America, ada sosoknya. Sama kayak Zeus, ada sosoknya. Baal tadi ada sosoknya. Jadi semua itu ada sosoknya. Ya, yang mereka tuhankan semua ada sosoknya. Paham ya? Allah tidak ada sosoknya, guys. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang beda dari yang lain semua. Ya, Anda salah besar kalau Anda menyamakan Allah itu dengan tadi dewa Baal yang ada wujudnya, atau dewa Osiris, dewa Zeus, atau Tuhan yang bernama Yesus gitu. Jadi jangan samakan. Yang sama tuh Yesus dengan dewa Zeus. Sama-sama berwujud laki-laki, sama-sama punya kekuatan, sama-sama manusia gitu kan. Sama kayak juga Captain America.